lihat hari ini, menghadirkan adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sini, kita berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman." Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Ini hadisnya keren. Sayakhruju. Ada sin litanfis di pangkal. Berarti ini bukan ramalan. Ini bukan sinyalemen, bukan. Tapi ini adalah informasi yang dikabarkan oleh Nabi. Karena Nabi bukan tukang ramal, ini bukan ramalan. Nabi bukan pengamat, maka Nabi tidak mensinyalir. Tapi Nabi mengkonfirmasi. Karena Nabi memang mendapatkan informasinya itu. Dan perlu dipahami, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi kalau yantiq, kalau ngomong tidak pernah berdasarkan hawa nafsu. Tidak pernah berbicara dengan zon prasangka. Nabi tidak pernah menganalisa. Apa yang Nabi sampaikan itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Saya khurju. Niscaya pasti akan keluar kaumun sekelompok orang fi akhir zaman, di akhir zaman. Kalau akhir zaman itu kayaknya sekarang ya, di akhir zaman. Bagaimana kelompok itu? Jadi bukan rajulun, bukan seseorang ya, tapi kaumun. Bagaimana sekelompok orang tersebut? Satu, ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya target rekrutmen kelompok radikal itu ya mahasiswa, anak muda. Ahdatul asnan, usia mereka muda-muda. Mengapa anak muda yang direkrut? Karena anak muda itu semangatnya masih membara, masih agitatif, berapi-api. Orang yang terlalu bersemangat itu memang gampang sekali dimanipulasi. Itulah mengapa banyak yang terekrut itu anak muda. Ahdatul asnan, usia mereka muda-muda. Setelah direkrut, sufahaul ahlam, sayang, otak mereka rusak. Ini jadi bukan bodoh ya. Bodoh sama rusak beda. Justru yang sufaha ini, kalau lawannya fuqaha, maka sufaha itu artinya bodoh perkara agama. Tidak ngerti ilmu agama, nggak ngerti fikih gitu, nggak ngerti ilmu alat. Makanya anak-anak pesantren itu susah sekali, terutama pesantren salafiyah ya, yang ngaji kitab itu susah direkrut. Biasanya yang mudah direkrut itu orang-orang yang nggak ngerti agama, tapi dibumbui, dimanipulasi dengan bahasa-bahasa agama. Mereka buat lingkungan eksklusif, buat komunitas, manggilnya pakai bahasa-bahasa agama. Akhi, ukhti. Dia aja bahasa Arab nggak ngerti tapi ya. Akhi, ukhti. Pacaran aja abi umi dia. Bukan pacaran, ta'arufan gitu. Keren. Ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Kamu pacaran yang nggak ta'aruf ustaz gitu. Akhi, ukhti, abi, umi, apa, ana. Kalau ngomong ana terus, ana, anta, antum begitu. Sebetulnya itu strategi loh, strategi eksklusivisme, menciptakan komunitas. Kalau saya malu gitu, pakai bahasa Arab separuh-separuh itu malu gitu. Kalau bahasa Arab sekalian. Makanya kalau anak-anak pondok kan nggak sok-sokan bahasa Arab kan tidak. Ya kalau bahasa Arab betulan. Nggak keteng muhadasahnya itu bahasa Arab amiyah nggak masalah gitu. Tapi jangan nanggung kan. Jadi balik lagi bahwasanya orang-orang yang sufahaul ahlam, mereka nggak fakih perkara agama, tapi cerdas dalam perkara umum, lalu otaknya dirusak. Bahasa sufahaul ahlam itu otaknya rusak. Pakai strategi apa? Brainwashing, cuci otak. Sufahaul ahlam, sayang otak mereka dicuci, otak mereka dirusak. Yaquluna min khairi qaulil bariyah,
Nah, nipu kita mereka itu. Kelompok-kelompok radikal itu nipu kita. Mengapa mereka nipu kita? Ngomongnya itu loh, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Makanya buat adik-adik ini hati-hati ya direkrut kelompok liko-liko itu. Saya tidak mengeneralisir liko ya. Jangan mau sekedar mau terekrut yang sedemikian rupa. Asal terekrut kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Memang mereka seolah-olah Quran hadis. Tapi kalau kita ajak dialog lebih dalam lagi, mereka tidak ngerti Al-Quran sebetulnya. Mereka nggak ngerti tafsir. Mereka tafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya sendiri. Bahkan mereka mendistorsi pemahaman Al-Quran dan hadis menurut hawa nafsu mereka. Makanya saya ingin sampaikan, tak semua orang bicara agama itu sesuai dengan maunya agama. Hati-hati. Itu penafsiran. Yang lebih bahayanya lagi, orang menafsirkan Al-Quran nggak pakai ilmu tafsir, nggak pakai kaidah tafsir, nggak membaca kitab tafsir, tapi menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya. Tapi memanipulasi karena bahasanya Quran hadis, selalu sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, la yujawizu imanahum hanajirahum. Sadarilah, sebetulnya agama mereka tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Jangankan terpatri di hati mereka. Mereka bicara agama cuman di lisan saja. Mereka bicara agama cuman di mulut saja. Cangkemnya aja ngomong agama. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka semua akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya menuju hewan buruan. Jadi maksudnya begini. Ini kan bahasa kiasan ya. Apa maksudnya? Hari ini mereka mengaku beragama. Hari ini mereka mengaku beriman. Besok dia akan mengkafirkan kalian. Hari ini dia sedang bersama kalian. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Itu maksudnya. Makanya kelompok-kelompok khawarij. Kalau dulu ngomongnya khawarij ya. Kelompok khawarij itu sholat bersama sahabat, puasa ya puasa, sholat berjamaah ke masjid rajin. Hari ini dia sholat bersama para sahabat yang lain di masjid. Besok dia menghalalkan darah para sahabat Nabi, termasuk menikam Imam Ali ketika sedang mengimami sholat subuh pada bulan suci Ramadan. Maka kata Nabi, fa idza laqitumuhum, kalau kelompok itu sudah keluar dan kalian menjumpai mereka semua, faqtuluhum, maka perangi mereka semua. Definisi memerangi terorisme di Indonesia ini adalah pencegahan dan penanggulangan. Makanya ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Di bawah BNPT ada FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Jadi definisi memerangi terorisme itu diperlembut. Penanggulangan 1, pencegahan 2. Bahkan Densus 88. Langkah penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Densus bukan di penindakan, tapi lebih kepada pencegahan. Makanya banyak sekali orang-orang yang terlibat terorisme tidak ditangkap, tapi malah dibina. Saya balik lagi, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Apabila kalian menjumpai mereka, perangi mereka. Nah, cara kita memerangi ya begini, dengan cara persuasif, memberikan wawasan, pendekatan, pembinaan, dan pendekatan emosional, persuasif dan lain sebagainya. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Ini kalau mau diterjemahkan secara tekstual ya begitu kalimatnya. Tapi kita ingin terjemahkan lebih bijaksana. Usaha keras kita dalam menanggulangi terorisme itu pahalanya sangat besar di sisi Allah pada hari kiamat nantinya. Sampai-sampai Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah bersabda sekasar ini, nggak pernah, kecuali untuk urusan terorisme, radikalisme, khawarij, nggak pernah, kecuali untuk itu. Saya kalau ceramah di kampung malah tak halusin itu.
kiri neraka. Ada yang lebih harus lagi, segawan neraka. Siapa anjing-anjing neraka? Ya kelompok Khawarij. Orang yang mengatasnamakan agama tapi melakukan aksi radikal. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai teroris Khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian mati gugur perang melawan terorisme Khawarij. Jadi jangan terbalik ya. Yang mati syahid itu bukan terorisnya. Yang mati syahid itu Densus 88 yang gugur ketika menanggulangi memberantas terorisme. Kalau terorisnya bukan mati syahid, mati sangit. Mati sangit jelas mati gosong. Di dunia sengsara, di akhirat jadi juga bakal sengsara.